Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, saya masih di lokasi tempat Banggai Lampung, lahan sawit ya. Ya mudah-mudahan dan perjalanan saya untuk memantau di lokasi ini, harapan saya tidak ada suatu masalah. Karena Banggai Lampung sudah mengatakan adanya yang selama ini terjadi. Perjalanan kami sama Banggai Lampung benar-benar luar biasa, tapi yang harapan demi harapan, mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran buat mereka. Walaupun mereka selalu minta obat madu Banggai Sakti itu ya, tak mungkin kami obati, tak mungkin kami kasih. Karena kenapa? Kami sengaja supaya mereka itu sadar, kami sengaja semoga mereka itu untuk berpikir, artinya dengan tindak tanduk yang dilakukan jangan semena-mena, apalagi sombong. Tapi kita pastikan karena saya curiga dengan adanya di lokasi Banggai Lampung, karena Banggai Lampung mengatakan untuk memastikan keberadaan mereka itu masih tidak ada di lahan Banggai Lampung. Kita keliling Ya Allah. Tapi curiga saya itu benar-benar nyata ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Bisa bertemu si Aden. Dirasa saya sudah tidak enak bertemu Banggai. Ya Allah, ya Allah. Mana si Aden ini dari tadi muter-muter. Situ aja ada John Cowboy. Kehabisan tenaga ya Allah. Si Aden ini John Cowboy itu. Ini John Cowboy. Aduh, mau kemana dia? Mana si Raden ini? Ya Allah. Dia masih di lahan Banggai ini ya. Dari mana dia? John Cowboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau John Cowboy. Dari mana kau John Cowboy? Oh, alhamdulillah untuk saya ketemu di Raden. Iya, kenapa? Sehat John Cowboy? Sehat, Bang. Ya Allah. Dari mana John Cowboy? Muter-muter saya cari si Raden. Terus? Tadi di ujung lahan nggak ada. Biasanya kan si Raden di sana. Saya betul firasat Banggai mengatakan sama saya, karena saya ada di lokasi ini untuk memastikan. Kau cari siapa? Mau cari Banggai apa kesini apa gimana? Saya cari Cik Raden. Kenapa? Saya minta tolong. Iya, ada apa? Gimana? Karena saya tahu kan Cik Raden ini yang paling dekat dengan Bang Reyan. Iya. Bisa dibilang paling ada Bang Rey, ada Cik Raden lah ya. Iya. Yang bisa menyampaikan amanat saya. Saya ingin sekali ketemu Bang Rey, Cik Raden. Oh gitu. Dan insya Allah tujuan saya baik, dari hati nurani. Iya. Ini sebelumnya, nanti sebelum panjang lebar saya mau minta maaf dulu, Cik Raden. Apa itu? Dulu. Minta maaf dulu. Gimana? Selama ini cerita dulu gimana? Saya telah salah besar kepada semua ya. Yang pertama kepada Bang Rey nggak bisa dibilang, Cik Raden, kesalahan saya. Iya. Mungkin kesalahan saya itu apa bisa dimaafkan atau tidak, saya tidak tahu. Iya. Saking besarnya kesalahan saya sama Bang Rey, karena bukan hanya menghina, niat membunuh. Iya. Bahkan gudang madu pernah saya curi. Iya, betul. Star Depoknya pernah saya hancurkan, Cik Raden. Bahkan lahan-lahan sawit itu sudah saya tebang, Cik Raden. Oh gitu ya. Ya Allah. Tapi Cik Raden, iya, walaupun kalian tidak percaya dengan saya ini memang sakit, Cik Raden. Sakit ya? Sakit, panas, entah apakah ini ilmu Bang Rey yang kemarin ngehantam saya. Tapi itu bukan kesalahan dia, Cik Raden. Oh itu ya. Saya anggap itu ulah saya. Iya. Saya yang menanam, sayalah yang menuai. Betul. Seperti itu pepatahnya. Jadi intinya begini, Cik Raden. Kedatangan saya ke sini untuk minta bertemu dengan Bang Rey. Mudah-mudahan Cik Raden mau menolong saya menemui Bang Rey. Oh gitu. Untuk intinya saya mau minta maaf dengan beliau, dengan semua rekan-rekan, termasuk Cik Raden semualah, tanpa terkecuali. Betul. Dan yang saya inginkan hanya permohon maaf saya diterima. Oh gitu. Itu saja, dan hati saya tulus ingin bertobat, ya Raden. Oh gitu. Bisa saya jawab ya? Ya, bisa. Jadi sahabat,
Mungkin kalian sudah mendengar apa yang terucap dari lisan John Cowboy ketika saya melihat dia di lokasi. Pikir saya dia boleh duduk, Raden? Boleh, kita duduk, boleh. Ya, boleh. Di mana? Saya agak tidak kuat. Ya, sini, duduk sini. Berdiri. Ya, boleh, kita duduk. Apa saya sesak? Iya. Tapi untuk rokok ini yang saya bingung kenapa sulit untuk menghentikannya. Oh gitu ya? Ya. Nggak, nikmatin aja, nggak apa-apa. Jadi saya langsungkan saja dengan kalian setelah menyimak apa yang dilontarkan dari pembicaraan dari John Cowboy, bahwasanya ketemu saya, memang saya tadi dari Padepokan, di Padepokan Bangre. Ketika saya tanya sama santri, Bangre katanya lagi ada urusan. Saya langsung aja ke lokasi. Nah, ketika saya sampai lokasi, saya lihatlah si John Cowboy itu tadi di sana. Nggak tahu, rupanya dia mungkin mencari saya katanya, mau minta antarkan supaya bisa ketemu Bangre langsung, dengan tujuan dia mau minta maaf, baik secara langsung sama Bangre Lampung, betul, maupun langsung sama Ciraden. Bukan saya nggak mau maafkan tadi ya, John Cowboy, maaf ya. Ini saya perlu jelaskan dulu supaya jangan ada salah resepsi. Saya berkeyakinan, saya percaya John Cowboy ya, kalau memang itu ucapan, artinya antara hatimu dan lidahmu. Makanya kalau kata orang Jawa itu kudu ngawiji antara hati sama ilati. Jadi ilat itu lidah. Jadi ucapanmu sehingga terkeluar dari lidah itu mungkin dari lubuk hatinya. Nah, memang sahabat, dia ini dihantam Bangre Lampung. Sebenarnya Bangre Lampung itu bukan semata-mata ngehajarnya supaya cilaka, bukan. Tapi Bangre Lampung membuat, inilah titik yang namanya ketika mereka dibina, diajari, dinasihati tidak mau nerima, ketika Bangre murka melihat kelakuan yang dibuat sama John Cowboy selama ini, dihantam sama Bangre, akhirnya tumbang, terkapar sampai muntah darah. Jadi begini, ya. Kenapa saya memutuskan hati saya itu ingin bertobat? Setelah dia menghantam saya bisa berjalan sehat. Kemarin saya sempat temui Kirambat. Saya maki-maki Kirambat, terasa tidak sakit. Tidak sakit. Dan semalam sampai saat ini sakit. Kembali sakit lagi. Dan tapi begini, Raden, kedatangan saya ini bukan semata-mata, tujuan utama saya bukan ingin sembuh karena madu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya ingin sembuh. Ya. Bohong kalau saya mengatakan saya tidak ingin sembuh. Betul. Tapi tujuan utama saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya dengan Bangre Lampung, dengan Ciraden, Marpel, Bek, semua lah. Oh gitu. Semua saya ingin, Ki Jagabaya, saya ingin minta maaf kepada santri-santri, kameramen, bahkan subscriber. Itu begini, Ciraden. Saya merasa sekarang saya sudah miskin. Iya. Semua harta saya habis, rumah habis, mobil sudah saya jual, Ciraden. Iya. Bahkan motor pun saya pinjam sekarang ini. Iya. Bukan juga saya tobat karena itu, Ciraden. Iya. Masih ada lagi bahan pertimbangan saya. Kenapa saya ingin tobat? Iya. Kenapa di saat saya susah seperti ini, kenapa Bangre ini tidak mencelakakan saya? Itu saya yang berpikir. Saya sempat menangis semalam, Ciraden. Sempat menangis, demi Allah. Saya menangis. Kenapa dia tidak mengeksekusi saya? Saya telah menebang sawitnya. Bisa saja saya diadukan atau dibinasakan. Dan saya berpikir, bagaimana jika saya mati, saya belum bertemu dengan kalian, terutama Bangre belum minta maaf. Itu, Ciraden. Iya. Dan satu lagi, Ciraden. Iya, lanjut. Sebesar apapun kecurigaan kalian, karena memang saya malu sebetulnya. Ini untuk kedua kalinya. Iya. Saya sebelumnya tobat hanya rencana busuk saya. Iya.
Dan itu pun dulu menemui Ciraden juga. Betul, betul. Di Padepokan. Iya, betul. Saya ingin bertemu dengan Bang Rey. Iya. Sekarang saya minta bantu lagi dengan Ciraden. Oke. Karena saya tahu Ciraden orang paling terdekat Bang Rey Lampung. Intinya Ciraden, Iya. wajarlah kalian nanti mau curiga, subscriber tidak percaya. Iya. Saya sudah siap. Bahkan anak buah saya pasti menteror saya. Iya. Saya sudah siap. Yang saya persiapan sekarang untuk menjadi orang yang lebih baik. Iya. Itu saja. Jadi begini John Cowboy ya. Oh, Kenapa masih sakit? kadang waktu datang sakit itu Ciraden, Iya. seperti mau mati. Ciraden. Mati. Tapi heran, memang saya heran. Makanya kemarin saya sempat sehat. Saya datang ke tempat Kirambat itu saya sehat Ciraden. Iya. Dan saya bawa kemarin ke rumah sakit. Iya. Jujur, Iya. ini karena kita berdua. Iya. Saya cerita semua ini Iya. tentang apa yang saya alami. Iya. Saya bawa ke rumah sakit, kata dokter bilang Anda tidak ada penyakit. Itu ya. Sudah di concern. Sudah tidak ada penyakit, tapi saya sakit dok. Masih Dada saya sakit, tapi tidak ada penyakit Pak. Ya, ya. Bagaimana? Saya sempat emosi, Ciraden. Karena bagi saya ke situ datang untuk berobat. Iya. Gitu. Saya panggil lagi dukun. Dukun-dukun dia bilang, kamu harus minta maaf kepada seseorang. Pikir saya siapa? Iya. Saya pikir, bukan untuk kesembuhan. Tadinya saya memang betul hanya ingin sembuh. Iya. Dan setelah saya ingat kejadian apa yang saya lakukan dengan Bang Rey, dia saya sebut binatang, bahkan Ciraden sering saya panggil binatang. Iya. Saya rasa tidak dimaafkan itu wajar. Tapi tolong Ciraden temukan dulu saya dengan Bang Rey. Iya, ya. Masalah nanti tidak dimaafkan, saya tidak diobati, tapi saya tulus ingin minta maaf. Ya. Itu saja. Setelah dari ini mungkin saya tidak tahu lah ya. Kalau memang Bang Rey memaafkan, saya mungkin bisa bersama kalian belajar lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Di Padepokan. Ya. Tapi jika tidak dimaafkan, ya paling saya serahkan diri saya dengan segala urusan itu. Karena utang saya banyak, Ciraden. Gitu ya. Oh, gitu. Saya tidak punya apa-apa, Ciraden. Jadi sahabat ya, kalian apa yang dipaparkan sama John Cowboy, mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Harapan saya dan harapan begitu juga kepada Bang Rey. Makanya Bang Rey sudah dikatakan bukan hal yang sangat tidak bisa meneparkan, menumbangkan atau memusnahkan. Sangat mudah dan kecil sekali. Ya. Sudah saya katakan, misi Bang Rey bukan seperti itu. Walaupun tidak semua. Ini contoh yang nyata. Ya, ini begitu. Makanya saya potong ini, Ya. Ciraden. Mendengar omongan Ciraden tadi, bukan tidak bisa menumbangkan, itu sangat betul bagi saya. Ya. Jangankan saya yang tidak mempunyai ilmu, hanya sedikit. Setan merah, termasuk dari dulu. Saya ini punya intelijen, Ciraden. Iya. Saya telusuri Bang Rey Lampung dari zaman dulu, bertahun-tahun penjahat besar, dukun sakti itu tuh Bang. Kemarin saya menemui Ustadz Ciraden. Iya. Bukan dukun. Iya. Gimana? Dia bilang siapa yang serang kamu? Iya. Karena jarang saya membacakan ayat-ayat tidak sembuh. Berarti orang yang menyerang kamu ini sebetulnya orang baik. Saya sebut ini, maaf ini, Ciraden, jika saya salah. Betul, betul. Saya sebut Kiai kenal tidak dengan Bang Rey Lampung. Walah, dia bilang, Anda harus segera minta maaf. Tidak akan sembuh kecuali madu yang sudah diberi doa olehnya. Meskipun umurnya muda, saya sungkem dengan dia. Dan saya berat, Ciraden. Saya pikir, apakah Ciraden masih mau membantu saya menemukan saya dengan Bang Rey? Insya Allah ya. Saya kalau memang artinya yang disampaikan sama John Cowboy seperti itu, yang namanya sudah tahu John Cowboy sudah mendatang kiai seperti itu, bahkan sudah tahu kalau saya dekat sama Bang Rey. Sudah saya katakan, Bang Rey bukan tidak yang namanya orangnya pemaaf. Dia sangat bijaksana, dia rendah hati, dia sangat konsisten, bahkan dia sangat peduli.
Saya yakin itu, Iya. Cik Raden. Kenapa Karena dia tidak bunuh saya? Dengan mudah dia bisa bunuh saya. Iya betul. Jika dia memang bukan orang baik. Betul. Sangat Kenapa? mudah. Karena begini John Cowboy ya. Kalau segala penyelesaian permasalahan itu, kalau kita mengikuti daripada hawa nafsu atau dengan keegoan kita, dengan kita tidak bisa mengendalikan, ketika John Cowboy selama ini, kalau dibilang sudah sakit ya sakit, Bang Rey. Kayu, lahan diacak-acak, Iya, sama Prabu begitu juga. Kau rekrut, kau bujuk, kau rayu yang nama setan merah supaya menghantam kami, kau adu domba. Termasuk semua itu. Apa Bang Rey mau dendam? Betul, Cik Raden. Tidak ada. Apa kami juga mau, istilahnya mau bagaimana, tidak berbuat semena-mena? Tidak ada. Betul, Cik Raden. Tapi dengan kelakuan kalian itulah, siapa tahu harapan kami. Ketika Bang Rey nanti ketemu, kau mohon dan minta maaf, kau ngomong apa adanya, kau jelaskan dengan kenyataan yang selama ini perjalanan demi perjalanan. Karena saya yakin Allah pun maha pengampun, maha pemaaf, apalagi kita sebagai hambanya. Amin, amin. Jadi John Cowboy, ketika Bang Rey adanya tindakan yang dilakukan seperti ini, bukan semata-mata Bang Rey benci, bukan Bang Rey maaf yang ngomong marah, tapi inilah karena tindak tanduk kalian, seolah-olah kesombongan yang kalian miliki tidak ada banding dan tiada tanding. Sebetulnya Cik Raden, Iya. dengan lukas yang diberikan Bang Rey ini, jangankan menyalahkan dia, Cik Raden. Iya. Bahkan saya pikir kenapa dia tidak bunuh saya. Sangat gampang dia bunuh Iya, saya. betul. Tidak ada sedikit saya menyalahkan dia, menyalahkan kalian. Mungkin bahkan saya sempat berpikir kemarin, Cik Raden, coba saya dibunuh kemarin, mungkin bisa impas dosa. Saya pikir. Iya, iya. Saking banyak salah saya dengan dia, karena saya sudah telusuri, Cik Raden, banyak mafia sebelum saya, Betul. tidak lebih kejamnya saya. Jadi John Cowboy ini benar-benar niatnya tulus. Tulus, Cik Raden. Artinya mau tobat. Mau tobat. Secara dalam tobat bukan seperti dulu ya. Bukan. Ketika diobat, tobat tapi ada tujuan jahat. Tidak. Tidak. Sekarang ini saya, Cik Raden, ingin bertobat, sudah melihat ke depannya, Cik Raden. Iya. Mungkin saya akan hidup susah. Karena mungkin setelah nanti saya tobat, apakah Bang Rey ini mau menerima saya atau tidak, saya tetap tobat. Iya. Dan alhamdulillah jika nanti Bang Rey Lampung dan Cik Raden dan semua teman-teman mau terima saya. Iya. Mungkin saya sudah tahu resikonya. Hutang saya banyak. Ya kan? Iya. Dari mana saya ganti? Tapi saya siap, Cik Raden, karena saya ini ingin menjadi orang baik. Iya. Apapun resikonya. Mau nanti saya dituntut oleh Mahesa atau siapa, itu sudah saya siapkan. Sekarang ini benar-benar saya tidak ada apa-apa lagi. Iya. Jangankan mobil, motor pun tidak punya. Hutang pun ada. Kalau seandainya nanti John Cowboy ketika dinasihati sama Bang Rey, ilmunya dicabut, ikhlas. Ikhlas, Cik Raden. Ikhlas. Terus dikala nanti seandainya ada gerombolan-gerombolan yang selama ini pernah ada ikatan hubungan sama John Cowboy, gerombolan preman-preman itu, ketika dicaci maki, dihina, dihantam, apakah siap menghadapi dengan penuh kesabaran? Oh, siap. 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 Lahir batin Siap. nerima. Lahir batin nerima. Ya. Jadi kalau John Cowboy seperti itu, Bahkan artinya saya siap membela Bang Rey walaupun dengan hanya modal tangan, tidak punya ilmu. benar John Cowboy. Saya bahkan siap membela kalian semua, meskipun nyawa saya taruhannya. John Cowboy maksudnya mau ikut kami, Ya, mau ikut Bang Rey, betul. membantu Betul. untuk memberantas kezoliman. Memberantas kezoliman, bahkan Amin ya Allah. Amin jika ya Allah. bisa, Cik Raden, semua orang jahat ini lebih baik bertobat lah, Cik Raden. Amin, Tidak amin, ada amin. gunanya. Iya betul. Karena saya ini, Cik Raden, mobil sport itu bukan 20 saya punya. Rumah bermewah saya di berapa kota Iya. saya punya. Kalau motor itu nggak usah dibilang, rekening nggak usah dibilang, dolar saya punya. Habis begitu saja. Iya. Apa selama ini yang saya dapatkan? Iya, iya, iya. Apa untungnya? Hmm. Semuanya rugi, Cik Raden. Uang saya habis, harta habis, saya tidak mendapatkan surga nantinya. Iya, betul. Mending kalau harta saya tidak habis. Ini tidak ada gunanya kita cari duit di jalan yang haram. Karena saya ini sudah berkali-kali tobat bohongan. Sebelum Bang Rey itu saya pernah lagi hancur. Iya. Saya berangkat lagi, tipu orang lagi.
naik lagi, tapi hancur lagi. Jadi saya sudah lelah sebetulnya, Raden. Iya, iya. Dan yang saya khawatirkan anak-anak saya nanti. Ya, betul. Saya tidak ingin mereka dewasa melihat saya jelek sekarang. Betul. Jika hanya mereka nanti melihat masa lalu saya dengan cerita, itu masa lalu. Yang penting mereka melihat saya sekarang dalam keadaan yang baik. Betul. Jadi begini John Cowboy ya. Mungkin artinya dibalik ke semuanya ini, kalau dari cerita apa yang disampaikan John Cowboy, hikmah, artinya hikmah itu yang bisa dipetik. Karena itulah yang dasarnya yang disebut pengalaman. Kenapa? Bisa disebut bahwa kita benar, berarti kita pernah melakukan kesalahan. Tak mungkin kita bisa menjawab itu kata-kata benar kalau belum berbuat salah. Betul. Jadi bisa kita simpulkan dengan adanya perbuatan, kelakuan, perilaku yang selama ini kita lakukan. Hikmah dibalik semuanya ini, mungkin John Cowboy sudah merasakan, makanya dia menceritakan sama saya untuk supaya dia minta tolong sama saya, bisa dihadapkan, ditemukan dengan Banggai Lampung. Dia mau minta maaf dan dia pun mau ngikut sama Banggai Lampung. Amin, amin. Bahkan dia mau sedikit banyaknya membantu, mengikhlaskan, baik secara tenaga, ya, baik secara dalam pemikiran. Kita dengan Banggai Lampung lapang dada, terbuka seterang-terangnya. Karena kenapa? Jelas, mungkin selama ini hikmah yang dibalik apa yang dialami John Cowboy. Karena dia merasakan yang dilakukan sama John Cowboy. Keberkahan sudah pasti tidak pernah dia petik. Tidak pernah petik, tidak ada. Bahkan kenikmatan dia hidupkan Tidak ada. tidak pernah ada ketenangan. Tidak ada nikmat. Tidak ada nikmatnya. Maka dari itu, sahabat, ketika dia ada niat dari dalam lubuk hatinya, mau bersatu dan menyatukan, niat tulus dia bergabung sama tim Banggai Lampung, mudah-mudahan ke depan harapan John Cowboy bisa menunjukkan, bisa berbuat secara langsung, menyatakan Insya Allah setiap dia langkah dengan niat tujuannya tulus, mudah-mudahan mendapatkan suatu keberkahan yang selama ini dia pernah merasakan kehidupan kelam. Mudah-mudahan ke depan amin, dia amin. akan mendapatkan kehidupan yang lebih terang. Amin, Cik Raden. Jadi Terima kasih justru doanya, iya, Cik Raden. karena kenapa sahabat? Sudah saya katakan seperti tadi, misi Banggai Lampung bukan sebatas musnahkan, tapi bagaimana caranya, satu demi satu, pelan dan pelan, artinya selangkah demi selangkah. Siapa tahu inilah suatu hikmah yang nyata. John Cowboy minta tolong sama Cik Raden untuk bisa ketemu Banggai Lampung secara langsung, supaya dia mau benar-benar tobat dan minta obat madu sakti Banggai Lampung itu. Jangan seperti dulu John Cowboy ya. Iya bang. Ketika kau sakit, kau dihantam dengan kepepetnya kau, baru kau ingat. Karena manusia ini John Cowboy, saya kasih tahu, apapun besarnya musibah itu yang dialami, yang diterima, entah itu kalau bahasanya musibah gempa bumi, entah itu musibah seperti tsunami, entah itu kecelakaan, baru dia akan menyebut, ya Allah Tuhanku, la ilaha illallah, kenapa ini, gupek bahasanya, resah bahasanya, baru ingat, baru nyebut. Itulah manusia. Ya, jangan sampai tergolong seperti itu. Mungkin John Cowboy tidak ya. Karena kenapa? Mungkin dia mengatakan seperti ini tulus dari hatinya. Karena dia bukan kepepet, karena dia bukan, artinya dengan perjalanan ini benar-benar dia rasakan sebatas pengen pengobatan saja. Bukan. Karena dia tulus dengan adanya nanti ketika saya temukan sama Banggai Lampung, mudah-mudahan nanti Banggai Lampung akan bicara langsung, akan menyampaikan secara langsung. Mungkin nanti John Cowboy dicabut dulu ilmunya sama Banggai Lampung kan. Harus ikhlas itu John Cowboy. Karena kalau nggak begitu nanti saya ngomong sama Banggai, jangan
Kalau Bang John Koboy nanti ikhlas mau diperlakukan seperti itu, karena gini Bang John Koboy, energi-energi yang negatif itu akan dibuangkan, nanti dimasukkan aura-aura yang positif. Betul. Artinya kekuatan-kekuatan langsung kepada Sang Ilahi Robbi nanti masuk ke dalam cahaya melalui dorongan-dorongan kekuatan-kekuatan dari Banggai Lampung. Betul. Nah, itu jadi sudah saya siapkan. Nah, kalau memang sudah siap begitu John Koboy, nanti kapan waktu entah nanti saya temukan sama Bang Rey, bicara saja sama Bang Rey bahwasanya John Koboy itu ya bukan berkata-kata di mulut saja ya. Iya. Ya, mungkin Bang Rey antara percaya dan tidak itu ada dia pribadi Bang Rey ya. Iya. Tapi saya nanti akan bicara sama Bang Rey Lampung. Nanti saya temukan saja, silahkan bicara saja langsung. Apapun bentuknya, sepahit apapun, jangan ada dusta. Jangan pembicaraan itu ketika hari ini bicara, besok lain yang dilakukan. Karena kenapa? Itulah tipu muslihat yang selama ini kalian lakukan. Bukan berarti kami tidak tahu John Koboy. Bukan berarti kami tidak mau bertindak. Tapi kami masih punya rasa. Ketika kami menanamkan rasa itulah, siapa tahu ke depan harapan kami seperti ini. Mudah-mudahan sahabat ya, dengan niat tulus yang dilakukan sama John Koboy, benar-benar dari lubuk hatinya, insya Allah akan saya temukan dia langsung sama Banggai Lampung. Nanti sudah saya katakan sahabat John Koboy tadi sudah siap bahwasanya dia untuk benar-benar tobat ya, meninggalkan yang namanya lembah-lembah hitam, maksiat-maksiat. Bahkan dia tidak mau lagi yang namanya membujuk, rekrut yang seperti preman-preman itu. Bahkan bila bisa saya yang menghadapi mereka nanti Cik Raden. Iya, tapi begini John Koboy. Iya, ya. Walaupun saya tidak mempunyai ilmu. Ya, takutnya begini, ketika John Koboy ada niat seperti itu, dendam sama mereka jangan. Oh, tidak. Kalau bisa kita nasihati. Ya, baik. Kita arahkan. Adapun mereka mau dan tidak tergantung pribadi mereka. Kita yakin saja, karena yang menghidupkan semua di alam semesta ini, di muka bumi ini, itulah tidak ada yang namanya perbedaan. Sama, hanya saja perjalanan. John Koboy perjalanannya seperti ini, saya seperti ini, Bang Rey seperti ini. Tapi di mata Allah itu sama. Tapi Cik Raden, ada satu lagi Cik Raden. Apa itu? Silakan John Apa Koboy. para teman-teman kalian, para subscriber bisa memaafkan saya Cik Raden? Insya Allah. Saya yakin. Masalah percaya atau tidak itu urusan mereka. Iya, betul, betul. Tapi saya ingin keluar mulut mereka itu mengucapkan kami maafkan, itu Cik Raden. Iya, insya Allah. Itu saja. Iya, mudah-mudahan karena ya mereka wajar ya John Koboy ya. Kita maklumin karena begini, mereka kan pecinta, mereka pengikut, menyimak. Selama ini mungkin tindak tanduk John Koboy sebegitu jahatnya. Iya, karena saya ini mencaci maki para subscriber. Betul. Hanya para teman-teman Bang Rey. Benar. Ya, mudah-mudahan saja John Koboy dengan niat seperti itu nanti sampaikan saja sama Bang Rey ya, sama subscriber juga. Karena saya yakin adanya mereka, kalau kata orang itu jengkel, greget, karena ngelihat tingkah laku John Koboy selama ini yang dilihat sama mereka. Karena kenapa? Yang disayangkan sama mereka itu bagaimana dengan nasib dan keluarga ketika kita melakukan seperti itu dilihat sama anak istri kita. Iya, betul. Itu yang mungkin dilihat sama mereka, disayangkan. Alangkah baiknya kalau kata subscriber ya, kalau kau mengikuti jejak Bang Rey, apapun bentuknya kau jalankan istiqomah, walaupun itu tidak sekaligus John Koboy. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, nanti wawasan, pengetahuan, keilmuan, segala sesuatu itu kalau memang niat terus kita akan dimudahkan sama Allah. Tulus. Iya. Seperti apa ya? Seperti ini. Saya tahu resiko nanti ke depannya. Saya bertobat, saya meninggalkan hutang, Cik Raden. Banyak yang harus saya selesaikan karena itu hutang. Tapi saya siap menjalaninya. Iya. Menanggung resikonya. Bahkan mungkin dengan cacian, dengan makian, saya siap. Iya. Saya ingin menjadi orang yang sedikit lebih baik. Bukan saya bilang
jadi orang baik. Karena selama ini saya belum pernah menjadi orang baik bagi betul, saya. Betul. Sedikit pun saya tidak pernah menjadi orang baik. Betul, hebat. Jadi saya ingin menjadi orang yang sedikit lebih baik. Ya. Itu saja Ciraden. Benar, John Dan Cowboy. mudah-mudahan keluarga saya di rumah itu sangat senang. Iya. Meskipun saya pulang dalam keadaan tidak punya harta, bahkan meninggalkan hutang. Iya. Jadi begini John Cowboy, jangan khawatir. Karena Allah sudah mengatakan di surat An-Nasr ya, di dalam Al-Quran. Karena dia menciptakan, dia mengadakan, dia yang melihara, dia yang menjaga, bahkan dia yang punya segala-galanya. Itu sudah jelas kata-kata di dalam Quran itu. Artinya, jangan ketika John Cowboy ada beban, ketika punya hutang, pasti ada jalan. Langsung Apalagi ingin dada saya Ciraden. iya, karena bagaimana? Iya. Ciraden. Karena kenapa? Saya sudah selalu menyampaikan, Bang Rey juga selalu mengatakan, permasalahan itu apapun bentuknya, kalau kita hadapi dengan kesadaran, insya Allah akan nyata. Jadi John Cowboy nanti akan saya temukan sama Bang Rey. John Cowboy nanti duluan saja ya. Iya banget. Kalau memang artinya nanti kita ke Padepokan nanti kalau memang bagaimana saya bicarakan dulu sama Bang Rey. Ya, artinya di sana nanti bicaralah baik-baik sama Bang Rey Lampung. Artinya mengatakan yang sebenar-benarnya, jangan ada ditutup selindung ya. Nah, jadi John Cowboy duluan saja, nanti saya akan nyusul. Baik, ya mudah-mudahan. Ya sebelumnya saya mau ngomong. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para subscriber saya John Cowboy, demi Allah dari hati saya meminta maaf kepada teman-teman semua para subscriber yang sangat besar. Amin, amin. Mungkin kesalahan saya bukan hanya ada pada Bang Rey Lampung dan teman-teman Bang Rey Lampung, termasuk saya sudah sering mencaci maki kalian. Iya. Padahal kalian tidak kenal dengan saya. Iya, betul. Hanya lewat kamera. Betul. Tapi saya telah menyakiti kalian. Iya. Dan saya sangat mengharapkan kalian bisa memaafkan saya, itu saja. Iya. Masalah kalian belum percaya saya tobat, itu hak kalian. Iya. Dan saya mulai saat ini doakan saya bisa dimaafkan oleh Bang Rey Lampung, dan saya bisa menjadi bagian dari mereka. Amin, semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya permisi dulu, Raden. Oke, hati-hati ya John Cowboy. Nanti saya temukan sama Bang Rey. Waalaikumsalam. Terima kasih, Raden. Kameramen, terima kasih. Iya. Jadi sahabat, atas niat tulus John Cowboy, mudah-mudahan ini menjadi kenyataan ya. Mudah-mudahan ini menjadi hidayah, hikmah yang kita lakukan. Kita mau langsung temu Bang Rey. Kita tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.